Nilai tukar rupiah menunjukkan performa yang menjanjikan di bulan Mei 2025. Setelah sempat terpuruk ke level terendah pada bulan April lalu, kini rupiah berhasil bangkit dan menguat secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam 1 bulan terakhir, rupiah tercatat menguat sebesar 2,37%. Dari posisi Rp16.864 menjadi sekitar Rp16.433 per dolar. Penguatan ini tidak terjadi begitu saja. Sejumlah faktor mendorong tren positif tersebut, mulai dari stabilitas ekonomi domestik hingga tekanan global terhadap mata uang dolar. Salah satu faktor utama berasal dari keberhasilan program hilirisasi nasional, yang pada kuartal pertama tahun 2025 telah menarik investasi senilai lebih dari Rp136 triliun. Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia pun ikut menguat. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi, sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum dijual atau diekspor. Di Indonesia, hilirisasi difokuskan pada sektor-sektor seperti tambang, perkebunan, dan pertanian. Contoh hilirisasi yang sukses di Indonesia. 1. Nikel dan mineral tambang. Lainnya, pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah sejak tahun 2020. Nikel kemudian diolah di dalam negeri menjadi produk seperti ferronikel, stainless steel, hingga prekursor baterai kendaraan listrik. Hasilnya, tahun 2023, ekspor produk turunan nikel tembus $30 miliar Amerika. Sebelum hilirisasi, hanya sekitar $3 miliar Amerika. 2. Kelapa sawit. Hilirisasi menghasilkan produk seperti oleokimia, biodiesel, margarin, dan kosmetik. Pendapatan dari ekspor produk olahan sawit jauh lebih besar daripada minyak sawit mentah, CPO saja. 3. Bauksit dan tembaga. Pemerintah sedang mengembangkan smelter untuk mengolah bauksit dan tembaga di dalam negeri. Ini akan menciptakan produk seperti alumina dan katoda tembaga yang bernilai tinggi. Dampak positif ke pendapatan negara. Penerimaan negara. Peningkatan ekspor produk hilir berarti lebih banyak devisa masuk, dan pajak ekspor serta royalti meningkat. Penciptaan lapangan kerja. Industri pengolahan menciptakan banyak lapangan kerja baru di daerah-daerah. Daya tahan ekonomi nasional, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah berkurang. Kesimpulan, hilirisasi bukan hanya soal mengolah bahan mentah, tapi strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Contoh paling nyata adalah industri nikel, yang kini jadi andalan dalam peta industri global, terutama untuk baterai kendaraan listrik. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak lagi menjual murah kekayaan alamnya, tapi memanfaatkannya secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, sentimen global turut memberi angin segar bagi rupiah. Penurunan peringkat utang Amerika Serikat oleh lembaga pemeringkat Moody's menjadi AA1 melemahkan dominasi dolar dan membuka ruang bagi mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Penguatan ini juga memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter. Beberapa analis bahkan memperkirakan suku bunga acuan BI akan diturunkan dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan stabilitas makroekonomi yang semakin kuat dan strategi hilirisasi yang berkelanjutan, rupiah berpotensi terus menguat dalam jangka menengah hingga panjang. Meski begitu, kehati-hatian tetap dibutuhkan mengingat dinamika ekonomi global yang masih fluktuatif. Indonesia patut optimis namun tetap waspada.